Oke, kembali lagi di Pildun Update. Jadi kali ini memang tidak ada pertandingan tadi malam. Ya, gue tidak buat ya dua pertandingan yang terakhir Portugal, Swiss dan juga Spanyol Maroko. Gue udah bahas itu di TikTok. Kalian boleh follow TikTok gue untuk lihat ya, nanti gue taruh di description. Tapi yang gue mau bahas adalah drama yang terjadi di pertandingan Portugal berhadapan dengan Swiss, di mana siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo yang menjadi trendsetter lagi. Walaupun dia tidak main sebagai starting lineup pun dia tetap menjadi titik pusat ya pemberitaan, yaitu pertama di bench saja dia udah jadi titik pusat perhatian. Kalau kalian lihat kemarin ketika nyanyi lagu kebangsaan itu biasa kan kameramen itu akan ngambil pemain yang main dong ya, yang sedang berbaris, yang sedang nyanyi. Ternyata kalau kalian lihat kemarin ada fotonya itu mungkin 80% itu ngambilnya justru ke bench, di mana ada Ronaldo di situ. Itu sudah menunjukkan bahwa ya sebegitu besarnya Cristiano Ronaldo. Lalu setelah pertandingan pun ada juga media-media yang ya nggak jelas memberikan tayangan video bahwa Ronaldo keluar duluan, padahal yang lain, teman-teman yang lain masih tepuk tangan kepada fans. Dan bukan hanya media, tapi banyak netizen, bahkan pengamat ya yang sudah terkenal, gue nggak mau sebut namanya siapa, yang termakan dengan media tersebut dan bilang mana leadership Ronaldo. Oke, gue akan bahas itu dengan sangat rinci di video kali ini. Yang pertama adalah keputusan dari Fernando Santos untuk mencadangkan Cristiano Ronaldo ini sudah dibicarakan empat mata oleh kedua sosok manusia ini. Fernando Santos sudah bilang ke Ronaldo secara empat mata, dan Santos juga sudah bilang setelah pertandingan bahwa ini keputusan murni tactical. Dia sudah bicara dengan Ronaldo dan Ronaldo tidak ada masalah. Mereka sudah lama kok kerja sama bareng, sejak Ronaldo umur 19 tahun. Dia sudah menangani Portugal, dan menurut gue gak ada masalah di antara mereka, murni karena tactical. Dan juga kalau nggak salah itu karena memang Ronaldo ini nggak fit membela Portugal di Piala Dunia ini. Maka dari itu di fase grup pun dia nggak pernah main full 90 menit karena masih cedera. Bukan cedera yang dalam arti parah dalam satu momen ya, tapi cedera yang berkelanjutan dari lutut kirinya. Gue paham banget. 2014 itu kan dia kehajar pertama kali yang membuat gaya permainan yang berubah, yang biasa gocek-gocek menjadi lebih finishing itu kan, itu dihajar lutut kirinya oleh pemain Leganes kalau nggak salah. Habis itu 2016 sama Dimitri Payet dihajar di lutut kiri juga, yang dia buat absen di final. Sehingga lutut kirinya Ronaldo ini bukan cedera yang bisa pulih secara maksimal. Ya bisa sih dinyatakan fit, tapi tidak bisa memenuhi atau tidak bisa kembali ke performa sebelum cedera tersebut. Artinya lututnya ini memang sudah tidak bisa bekerja normal sebelum dia cedera. Itu yang dialami oleh Ronaldo. Sehingga Santos pun juga harus bisa memaintain jam bermain dari Ronaldo supaya tidak parah nantinya. Nah, lalu itu soal kenapa Ronaldo dicadangkan. Dan menurut gua nggak ada masalah selama mereka menang, dan mereka menang telak. Dan yang kedua adalah yang setelah pertandingan di mana Ronaldo duluan, ya itu sudah banyak videonya di mana Ronaldo itu sudah terlebih dahulu memberikan, dia bukan terlebih dahulu, dia yang memimpin rekan-rekan setimnya untuk bertepuk tangan menghargai fansnya. Ya, dia yang ngajak, ada videonya dia yang ngajak, ayo kita ke fans. Terus abis itu dia tepuk tangan, diikuti oleh pemain lainnya. Ya, ketika setelah ditepuk tangan, dia pergi dong ke ruang ganti, diikuti dong oleh rekan-rekan setimnya. Memang tidak diperlihatkan setelah dia keluar apakah teman-temannya masih di situ dalam waktu yang lama atau perlahan-lahan masuk ke ruang ganti juga. Kan kita tidak lihat. Jadi menurut gue nggak ada yang salah di mana Ronaldo sudah menghargai fansnya dengan tepuk tangan. Dia sudah merayakan secukupnya. Dan ingat, lu mau mengharapkan perayaan seperti apa dari Portugal?
mereka menang 6-1 sudah telak. Mereka lawan Swiss baru 16 besar, masih panjang perjalanan mereka. Lalu Anda mengharapkan perayaan seperti apa? Bareng-bareng satu semua staff, bareng-bareng joget-joget depan supporter. Kan terlalu lebay, terlalu tidak respect pada lawan. Lu itu masih 16 besar, iya kan? Perayaan itu bisa di ruang ganti, perayaan itu secukupnya karena masih panjang. Lu harus fokus lagi ke match selanjutnya. Jarak matchnya itu pendek, 3 hari sekali. Ini yang tidak dilihat oleh para haters. Mereka itu cuma bisa ngomong-ngomong, bawa-bawa nama Ronaldo karena cuan. Karena itu bisa membuat engagement mereka naik. Inilah yang menjadi problem dari supporter sepak bola sekarang. Ya banyak yang termakan provokasi, banyak yang ya kalau gue bilang katro, sesimpel itu. Tidak melihat dari sudut pandang lain. Pokoknya apapun yang bernama Ronaldo salah. Hanya karena statement dia di Piers Morgan, semua langsung mengecap Ronaldo ini. Semua yang terjadi yang buruk pasti ada kaitannya dengan Ronaldo. Padahal dia tidak main pun. Kalau nanti Portugal kalah misalkan, seandainya kemarin kalah, Ronaldo nggak main dari bench, yang disalahin siapa, yang disorot siapa? Pasti Ronaldo. Pasti Ronaldo. Ya jadi gue tidak heran banyak haters yang seakan-akan ngerti gitu, ngerti situasionalnya di dalam Portugal. Gue inget pertama kali sebelum bola ditendang, banyak kasus di Portugal yang dikira akan meruntuhkan kerjasama dari Portugal. Yang katanya Ronaldo habis balik itu dicuekin Bruno, Cancelo juga kelihatan marah, terus Dalot juga katanya nggak happy, bla 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 bla, bullshit itu. Dan ternyata mereka solid. Mereka menang meyakinkan sampai ke quarter final. Dan justru yang tidak disangka-sangka Belgia yang mengalami itu. Mereka yang clash di dalam. Orang tidak memprediksi itu. Karena kembali lagi Belgia tidak punya Ronaldo. Gue ambil contoh paling bagus. Seorang Kevin De Bruyne, vice captain di Belgia. Vice captain loh di belakang Hazard sebagai kapten. Dan Hazard, ketika Hazard tidak bermain, maka dia kaptennya. Di konferensi pers resmi FIFA, dia mengatakan kita tidak mungkin juara karena pemain kita sudah tua. Padahal itu kalau nggak salah sebelum match kedua atau match ketiga di grup. Lu sebagai vice captain, sebagai pemain, menurut gue salah satu pemain terbaik di Premier League, mengatakan hal tersebut, ya seakan-akan merendahkan kualitas tim lu. Tidak pernah ada yang pernah bahas bahwa tidak ada etika ini Kevin De Bruyne. Gua salah satu orang yang bilang betul apa yang dikatakan Kevin De Bruyne, dan kita semua paham betul apa yang dikatakan. Tapi secara etika, kalau kita berbicara kembali lagi kepada Cristiano Ronaldo yang mengatakan semua yang menurut dia fakta, kenapa kita tidak memperlakukan hal yang sama terhadap Kevin De Bruyne? Dia juga tidak ada etika dalam hal itu. Dia mengungkapkan bahwa tim dia ini tidak akan juara. Artinya dia meremehkan kualitas dari timnya. Tapi tidak ada orang yang bahas. Karena dia bukan Cristiano Ronaldo. Tidak ada yang hina dia. Karena dia seorang Kevin De Bruyne yang tidak punya trendsetter sebesar Cristiano Ronaldo. Ini yang menjadi problem, di mana standar ganda bukan hanya dari netizen, tapi dari pengamat sepak bola. Yang selalu gue lawan adalah pengamat-pengamat sepak bola yang subjektif terhadap satu tim atau satu oknum. Dan ini yang gue sangat sayangkan. Ya bagaimana pola pikir yang begitu keliru menghadapi satu personal, ya, dan satu persoalan. Dan sejauh ini gue bisa bilang Portugal adalah calon kuat juara. Dan itu gue sudah prediksi dari awal. Sebelum satu bola ditendang, gue bilang 4 semifinal, Prancis, Portugal, Argentina, satunya Jerman, dan salahnya satu, Jerman tersingkir. Sekarang 3 tim ini masih punya peluang untuk masuk semifinal, Prancis, Portugal, dan Argentina. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Ya, apa gua bikin prediksi ini ngasal-ngasal? Enggak. Dan prediksi gua ini kan Brazil, kemungkinan besar. Prediksi gua finalnya Brazil dengan Portugal. Kita lihat nanti seperti apa. Ya, jadi kalau Portugal juara, menurut gua akan banyak orang yang kepanasan. Karena banyak orang yang tidak menerima fakta bahwa Portugal ini one of the best team di World Cup ini. Bukan karena merekanya luar biasa, tapi karena tim-tim lain yang menurun, Portugal tetap stay di situ. Bahkan banyak regenerasi yang mereka lakukan
terutama di lini depan dan juga lini tengah. Itu yang menjadi kekuatan dari Portugal di World Cup ini. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.